Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mempelajari mengenai pengetahuan bahan dengan tema karakteristik ikan dan seafood yang akan dibawakan oleh saya, Abraham Horisanto, dari program studi Teknologi Pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya, Kampus Banyuasin. Pada pembelajaran hari ini, kita bersama-sama akan mempelajari mengenai pendahuluan tersebut, mengenai pengenalan bahan, kemudian kita akan bersama-sama mempelajari lebih jauh mengenai ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau, dan nantinya pada akhir sesi kita akan bersama-sama menyimpulkan keseluruhan materinya. Nah, pendahuluan untuk mata kuliah ini, pangan adalah sesuatu ataupun segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik itu produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, maupun dari air yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Hal ini tercantum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, saat ini kita akan masuk ke bagian mengenai ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki beberapa karakteristik, di antaranya struktur tulang dan duri lebih halus karena hidupnya di perairan yang tenang. Kemudian, ukuran ginjal lebih besar dibandingkan ikan air laut. Selanjutnya, bentuk tubuh kebanyakan adalah ramping dan memanjang untuk memudahkan pergerakan di perairan dangkal. Lalu, sisik memiliki fungsi sebagai pelindung dan membantu pergerakan selama berada di air. Dan sebagian besar tubuh ditutupi oleh sisik. Selanjutnya, beragam jenis sirip seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Warna dari ikan air tawar itu cukup beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat mencolok. Selanjutnya, insang dari ikan air tawar memiliki fungsi untuk memastikan cairan tubuh tetap berada di dalam tubuh ikan. Selanjutnya, ikan air tawar banyak ditemukan di lahan basah yang dangkal seperti danau, sungai yang memiliki salinitas air kurang dari 0,05%. Ikan air tawar memiliki adaptasi fisik yang berbeda untuk bertahan hidup dibandingkan dengan ikan air laut, yaitu osmoregulasi yang bersifat hipertonik atau proses pengaturan keseimbangan air dan garam dalam tubuh ketika konsentrasi saat terlarut di luar daripada sel tubuh ikan itu lebih tinggi daripada di dalam sel tubuh ikan. Ikan air tawar cocok dibudidayakan karena proses pemeliharaannya lebih mudah dan peminatnya juga di pasaran yang cukup tinggi. Selanjutnya kita masuk ke ikan air laut. Ikan air laut memiliki ciri-ciri khusus seperti duri ikan air laut memiliki duri yang lebih kuat dan tajam. Insang ikan air laut mampu mendifusi gas terlarut dan menahan garam
agar tetap berada dalam cairan tubuhnya. Kemudian, ginjal ikan air laut memiliki ginjal untuk menjaga kadar garam di dalam tubuhnya. Kemudian, gurat sisi daripada ikan air laut itu pada umumnya berada di sepanjang sisi tubuhnya dan juga berfungsi sebagai indera perasa. Selanjutnya, sirip ikan laut memiliki juga beragam atau bermacam sirip yang membantu mereka untuk bisa berenang dan menjaga keseimbangan selama di laut. Kemudian, aroma ikan laut memiliki bau yang cenderung amis seperti bau air laut atau khas air laut. Kemudian, tekstur daging ikan laut itu kenyal karena ikan air laut senantiasa berenang di arus yang lebih kuat. Dan selanjutnya, rasa ikan air laut yang masih segar biasanya memiliki sedikit rasa manis saat dimakan. Kemudian, ikan air laut dapat beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi dengan mengembangkan organ ekskresi garam. Ikan air laut dapat bertahan hidup di perairan dangkal dekat pantai ataupun di laut dengan kedalaman tertentu. Nah, sistem osmoregulasi pada ikan air laut bersifat hipotonik, di mana ikan air laut mengendalikan kadar air dan garam di dalam tubuh. Kemudian, ikan air laut memperoleh garam juga melalui proses difusi dan kehilangan air melalui proses osmosis. Ikan air laut meminum air dalam jumlah yang banyak, namun memproduksi urin dalam jumlah yang sedikit. Kita lanjut ke ikan air payau. Ikan air payau merupakan ikan yang hidup pada lingkungan yang tercampur air tawar yang berasal dari darat, sungai, dengan pesisir pantai atau dekat dengan perairan laut, di mana kadar garam daripada lingkungannya itu atau salinitasnya lebih tinggi daripada air tawar, namun lebih rendah daripada air laut. Salinitas air payau ini biasanya berkisar 1.000 hingga 10.000 miligram per liter. Nah, ikan air payau biasanya dipelihara pada areal empang atau tambak. Beberapa ciri-ciri ikan air payau antara lain tubuhnya juga memanjang, pipih, bersisik, dan kadang memiliki gigi yang kecil. Contohnya, ikan belanak memiliki bentuk tubuh yang memanjang agak langsing dan gepeng. Ikan bandeng memiliki tubuh dengan bentuk memanjang, padat, pipih, dan oval. Ikan tawes memiliki warna biru pada punggung dan sirip perak dan sisik perak. Adapun beberapa jenis ikan air payau yang lain, di antaranya ada ikan kakap putih, ikan bawal, ikan nila, ikan mujair, ikan patin, ikan sidat, ikan penyumpit, dan ikan kerapu. Nah, di sini bisa kita garis bawahi bahwa ikan air tawar mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3, serta juga mengandung berbagai jenis vitamin, mineral, termasuk vitamin A, vitamin B1, dan C, serta zat besi, kalsium, dan fosfor. Kemudian untuk ikan air laut memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, vitamin D, omega 3, zat besi, dan yodium. Ikan air laut juga kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor, seng, magnesium, dan kalium. Yang terakhir, ikan air payau
Juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan asam lemak. Kesimpulannya, secara umum, bahan pangan asal ikan, baik yang berasal dari laut, perairan air tawar, maupun payau, kaya akan asam lemak omega 3, EPA dan DHA, kalsium, dan fosfor, serta merupakan sumber mineral yang baik seperti zat besi, zinc, yodium, magnesium, dan kalium, serta juga memiliki vitamin yang baik bagi perkembangan otak dan tubuh kita. Sekian penjelasan mengenai karakteristik ikan dan seafood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.